Ya, ya Pak ya, gitu ya. Nah, jadi nanti bagaimana ngakrabi Tuhan. Jadi apa saja yang perlu digunakan? Semua ciptaan Tuhan dibantu semua. Yang utama dalam diri dulu. Perhatikan ini. Cara mengatasi masalah apapun itu, baik masalah keuangan, ekonomi, kehidupan, penyakit dan sebagainya, bereskan dulu masalah diri kita dengan Tuhan. Yang utama apa? Gunakan semua ciptaan Tuhan dalam diri dengan petunjuk. Karena kesalahan yang utama itu, dengan menggunakan titipan dalam diri tidak dengan petunjuk. Apa saja Pak? Semua dari ujung rambut, maaf, menggunakan otak. Ya, nanti diajari mikir tidak di sini. Kenapa nggak boleh mikir di sini? Kalau mikirnya di sini, jin, setan, iblis, siluman bisa membaca, bisa mencuri dengar, bisa menghack. Oke. Kalau mereka tahu, bisa membaca, mendengar, mencuri dengar, mereka pasti akan mengganggu. Gangguannya apa? Mikir 1 jadi 2, 3, 4, 5. Belum selesai kepikiran yang lain. Ya kan ya? Ya akhirnya apa? Khawatir, deg-degan, ragu-ragu, suudon. Ya kan? Nah, kalau yang apalagi ujub, sombong dan sebagainya. Ya, ini belum selesai kena lagi. Apalagi kalau stabilitas ekonomi lagi kacau. Ya, apalagi kalau suami istri lagi menyebut masalah dengan istri. Tambah kacau lagi. Akumulasi dari semua itu kenalah kolesterol, kenalah macam-macam, tekanan darah tinggi dan rendah. Bahkan ada yang nggak bertekanan sama sekali. Oh, maksudnya. Terus menggunakan mata. Nah, nanti mikirnya di mana Pak? Biar nggak mikirnya jangan di sini, tapi dengan petunjuk. Mikirnya di sini, di hati. Sehingga jin, setan, iblis, siluman tidak tahu, tidak bisa mencuri dengar. Itulah tentram, itulah nyaman. Itu nanti langkah-langkah manembas dari ngadepin apa saja, ngadepin masalah, ngadepin orang yang mendolimi, bahkan ngadepin orang yang membunuh kita, entah itu preman, kah, begal, kah, malaikat Israel, kah, kita tetap tenang. Tinggal minta petunjuk ya Tuhan. Ini malaikat Israel apa ya? Ya, saya baca apa berapa kali. Pulang sekarang ya Tuhan, ya, dah mapan. Suamimu, anak-anakmu, kasih tahu, kamu berangkat sekarang, baca ini, baca ini, baca. Nanti gitu. Latihannya sekarang. Jadi masalah sakit-sakit jenengan itu bukan apa-apanya. Ini tidak ada apa-apa tuh. Belum berat banget daripada masalah ini. Dengan adanya penyakit jenengan yang bisa mati kesehatan. Jadi ini mikirnya nggak di sini, tapi di sini. Nah, agar mikirnya tidak di sini, mulai dari melihatnya juga dengan petunjuk, mendengarnya dengan petunjuk. Jadi nanti jenengan sudah seperti spiritual, apa namanya itu? Kami tua lah kalau Jawa ini. Paranormal. Walaupun tidak perlu harus seperti yang prihatin yang macam-macam, karena kebaikan Bapak Ibu sekalian, doanya orang tua mertua jenengan dikasih hadiah, dipercepat untuk bisa mendengar petunjuk. Jadi mikirnya dengan petunjuk, melihatnya dengan petunjuk, mendengarnya dengan petunjuk. Jadi satu penglihatan itu bisa baca orang, dia orangnya begini, 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 ini anakmu begini, sampaikan begini, kasih tahu begini. Jadi ini tambah umurnya tambah tua, tambah cara Jawanya apa? Ngertinan, banyak tahu, waspada, bisa ngerti hal-hal yang belum terjadi dan sebagainya. Ini penting agar kita sebelum mati sudah dapat bocoran, sudah bisa ngerti bocoran kapan matinya dan sebagainya. Kemudian menggunakan mulut juga dengan petunjuk, menggunakan hidung dengan petunjuk, menggunakan mulut dengan petunjuk. Kalau mau ngomong dengan siapapun, minta petunjuk dulu. Termasuk ngomong di medsos, ya, di WA, di Facebook, TikTok dengan petunjuk. Agar omongan Bapak Ibu sekalian nanti bukan omongan biasa. Ini benar-benar apa namanya, cara Jawanya itu gini, ya, omongan Tuhan lewat jenengan. Ini penting sekali. Termasuk nanti saat malaikat Israel datang. Termasuk menggunakan tanganmu dan sebagainya pakai petunjuk. Terus hati, menggunakan hati-hati menjadi sumber segala sumber aktivitas kehidupan. Ibarat negara yang tadinya ibu kotanya di sini, ya kan, dirubah pindah ke sini. Di hati, di nurani itu komplit. Ada indera penglihatan, pendengaran, pemikiran, komplit di sini. Termasuk ada kemuliaan, ada harta karun, ada keajaiban, semuanya di sini. Keberkahan dan sebagainya di sini. Tapi kalau di sini nggak ada. Jadi semua selain hati itu hanya untuk media untuk menyampaikan ke Tuhan lewat hati. Semakin hatinya dipakai, diaktifkan, semakin ajaib, semakin luar biasa, semakin cepat nasib dan takdir
Bapak Ibu sekalian dirubah. Tuhan berkata, Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu kaum sehingga kaum itu atau orang itu merubah nasibnya sendiri. Lah dengan menambah itu untuk masuk ke sana langsung dirubah. Yang tadinya kayak umumnya ngomongnya mikirnya dirubah dengan petunjuk itu sudah merupakan bagian perubahannya. Ini yang banyak orang tidak paham. Nanti langsung perubahan yang nyata apa? Lebih nyaman. Lebih yang tadinya panik tidak panik, yang tadinya tidak mensyukuri nikmat sakit yang Tuhan berikan, sekarang jadi paham, oh ya alhamdulillah aku berikan nikmat sakit ini ya Tuhan. Coba kalau tidak sakit, saya nggak ke langit, nggak ketemu Rudi, nggak ketemu Pak Iwan dan sebagainya. Mungkin saya belum mendengar petunjukmu ya Tuhan. Mungkin saya belum bisa mengakrabimu. Mungkin saya belum bisa mencumbuimu dan sebagainya. Oke, berikutnya menggunakan tangan kaki juga dengan petunjuk. Yang penting lagi, maaf agak vulgar, menggunakan kemaluan itu pun harus dengan petunjuk. Nah, makanya yang belum ngajak suaminya atau istrinya, nanti di majelisan berikutnya diajak agar bisa nafkah batin atau bahasa kerennya apa, making love, ya kan ya, ya bersetubuh dengan suami istri yang sah dengan petunjuk. Dan itu segala sumber masalah di situ. Saat jenengan nafkah batin tidak dengan petunjuk, jenengan sudah melanggar bahasa Islamnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat ibadah hidup mati yang untuk Engkau Tuhan seluruh sekalian alam. Kalau tidak dengan petunjuk, doanya belum menambah, melanggar itu hanya Tuhan cemburu. Cemburunya Tuhan apa? Dibuat bermasalah dengan nafkah batinnya, dengan kualitas nafkah batinnya, atau bahasa kerennya sing lanang digawe peltu. Ngerti nggak peltu? Ibu ngerti ya? Sebelahnya di belakang. Nempel metu atau nempel batu lah. Nanti dibuat salah dengan mana? Nah, jadi caranya bagaimana? Suami istri harus menembak, mulai dari mengajaknya, melakukannya dengan petunjuk, dikunci dengan bermantra atau berzikir dengan petunjuk. Kemudian sebelum selesai nafkah batinnya, berdoa. Jadi tempat yang mustajab untuk berdoa itu saat nafkah batin. Maka dalam Islam tidak boleh berlama-lama menjaga, tidak boleh lama-lama menduga, agar bisa menemukan titik doa yang mustajab saat itu ya. Berikutnya menggunakan kaki juga dengan petunjuk, menggunakan rasa nafsu juga dengan petunjuk. Oke, berikutnya dari dulu Bu, ini nafkah batin terus rame ini. Berikutnya setelah menggunakan semua titipan Tuhan dalam diri dengan petunjuk, menggunakan titipan Tuhan di luar diri, yang di rumah dulu, pasangan hidupnya, suami, istri, anak-anak, pembantu dan sebagainya harus dengan petunjuk, termasuk harta benda dengan petunjuk. Jangan apalagi kemudian orang tua, mertua, leluhur juga memahaminya dengan petunjuk. Kemudian di luar rumah, pekerjaan, bisnis dan sebagainya pun harus dengan petunjuk. Nah dengan itu insya Allah nanti akan ada perubahan cepat, penyelesaian masalah dan sebagainya. Oke, penjelasan singkat seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan disampaikan, monggo yang belakang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau nggak ada pertanyaan langsung kita geser ke sana, sesi open nurani. Hah? Iya. Hah? Oh. Hendri, tadi atuh. Pantesan kirain artis dari mana? Artis Hongkong di mana?